Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Selamat datang di Good Morning Jesus. Saudara, kita mau belajar dari satu perikop di Alkitab bahwa ada seorang bendahara yang dituduh memboroskan harta tuannya dan terancam untuk dikeluarkan dari pekerjaannya. Dan kita mau belajar bagaimana cerdiknya bendahara ini dalam mengatur kehidupannya, sehingga pada saat dia benar-benar dikeluarkan oleh tuannya, dia tetap bisa mendapatkan pekerjaan lainnya. Betapa cerdiknya bendahara ini dalam mengatur kehidupannya, saudara. Dan pada pagi hari ini, marilah kita mau menghadap Tuhan kita. Kita mau persembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan sebagai sang pemilik kehidupan kita. Sebab dia akan selalu mendampingi kita dan membimbing kita bagaimana menyiasati hidup kita agar boleh selalu menjadi berkat dan menjadi alat kemuliaan-Nya. Mari kita mau tenangkan hati. Kita mau menghadap Tuhan kita Yesus yang adalah Tuhan kita yang sungguh-sungguh baik kepada kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami datang di hadapan-Mu saat ini dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa bangga. Karena kami menyadari bahwa sebagai Bapa yang baik, Engkau memahami setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kami, Bapa. Dan saat kami boleh datang di hadapan-Mu, saat kami boleh menaikkan syukur, memuji dan menyembah Engkau, kami boleh merasakan tenang. Sebab kami percaya dan kami menyadari betul bahwa kekuatan hidup kami ada di dalam Engkau. Dan biarlah kami mau menaikkan rasa syukur ini, Bapa. Sebab kami menyadari bahwa Engkau Bapa yang baik dan hanya Engkau yang benar-benar terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Inilah rasa syukur kami, inilah pujian kami dari hati kami kepadamu. Yang baik, Kau mengerti yang ku alami. Kau berkata, tenang hatiku, Kaulah kekuatan hidupku. Kau Bapa yang setia buat kami, Kau Bapakku yang setia, rencana-Mu indah bagiku. Kau berkata, tenang hatiku, Kaulah kekuatan hidupku. Dan kami naikkan syukur kami, Bapa. Berikan syukurku buat semua yang ku alami. Tak pernah Kau tinggalkan, itu janji-Mu padaku. Berikan hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku.
terus kami mau berkatakan Tuhan, bahwa Engkau adalah Bapa kami yang teramat sangat baik. Dengan segala pengertian akan hidup kami Tuhan, membuat kami semakin percaya dan yakin bahwa Engkaulah yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami katakan sekali lagi, Bapa. Kau Bapakku yang baik, Kau mengerti yang kami alami, Bapa. Kau mengerti yang ku alami. Kau berkata tenang kepada kami. Kau berkata tenang hati. Sebab Engkaulah kekuatan hidup kami. Kau Bapa yang setia. Rencana-Mu indah bagiku. Kau berkata tentang hatiku. Kaulah kekuatan hidupku. Ku berikan syukur, berikan syukurku buat semua yang ku alami. Tak pernah Kau tinggalkan, itu janji-Mu padaku. Ku berikan hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Sebab Engkau Tuhan yang terbaik. Terus kami mau berikan syukur kami Tuhan hanya untuk Engkau. Berikan syukurku buat semua yang ku alami. Tak pernah Kau tinggalkan, itu janji-Mu padaku. Berikan hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Berikan syukurku, berikan syukur buat semua yang ku alami. Sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan itulah janji-Mu buat kami. Janji-Mu padaku. Ku berikan hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Sebab dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, terus kami mau berikan syukur kami buat setiap apa yang kami alami Tuhan, buat setiap pemeliharaan-Mu buat hidup kami. Sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Itu janji-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih. Kami mau berikan hidup kami. Berikan hidup.
berikan syukur Tuhan. Berikan syukurku buat semua yang ku alami. Tak pernah kau tinggalkan, itu janjimu padaku. Ku berikan hidupku, ku percaya hanya kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Sekali lagi Tuhan, kami katakan, Ku berikan syukurku buat semua yang ku alami. Tak pernah kau tinggalkan, itu janjimu padaku. Ku berikan hidupku, ku percaya hanya kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. sebab Engkau yang terbaik Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Sebab Engkau yang terbaik buat kami. Sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Sungguh hanya Engkau yang terbaik Tuhan. Tiada yang lain. Hanya Kau Tuhan. Tuhan Yesus. Hanya Kau yang terbaik. Kau amat baik. Kau dampingi hidup kami di dalam terang kasih-Mu Tuhan.
pernah pergi dari hidup kami. Sebagai Tuhan yang teramat sangat baik, yang selalu mendampingi hidup kami, Engkau tidak pernah berpaling sedetik pun Tuhan. Bahkan di saat kami merasa hidup kami stagnan, kami tidak tahu harus berbuat apa Tuhan. Seakan badai laut dalam kehidupan kami tidak ada tepiannya, tidak ada ujungnya. Di situ Engkau tetap hadir Tuhan mendampingi setiap kami. Dan kami tetap mendapatkan kekuatan saat kami terus mencoba untuk setia memuji-Mu. Saat kami berusaha untuk terus setia dekat dengan-Mu Tuhan. Dan ini yang membuat kami berjanji dengan iman kami saat ini, bahwa apapun yang terjadi Tuhan dalam badai hidup kami, saat tiada jalan bagi kami semua, kami mau bertahan di dalam Engkau, sebab kami percaya Tuhan, Engkau beserta kami selalu. Dalam badai hidupku, tiada jalan bagiku, namun tetap ku bertahan. Kasih-Mu selalu beserta, selalu besertaku. Terus kayak mau puji Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Allahku, di dalamku, kekuatanku. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu, hadirat-Mu yang ku perlu dalam hidupku. Terus Kau berkatakan Tuhan, bahwa Engkau selalu beserta dengan kami apapun yang terjadi. Dalam badai hidupku, tiada jalan bagiku. Kami mau terus bertahan Tuhan, namun tetap ku bertahan. Kasih-Mu selalu beserta, selalu besertaku. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Sebab Engkaulah Allah kami Tuhan, Allahku, di dalamku, kekuatanku. Sing haleluya, terus puji Dia. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Kuasa-Mu, kuasa-Mu, hadirat-Mu
Yesus. Haleluya, angkat pujian ini bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau Allahku, di dalamku, kekuatanku. Benar Tuhan, kami terus mau puji Engkau. Haleluya, haleluya. Engkau maha besar. Haleluya. Kami perlukan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Hadirat-Mu yang ku perlu. Hanya kuasa-Mu Tuhan yang kami perlukan. Apapun yang terjadi, Kami mau selalu puji Engkau Tuhan. selalu memuji. Meski laut tak bertepi, ku kan tetap memuji. Apapun yang terjadi Tuhan Yesus, kami mau selalu memuji Engkau Tuhan. Kami mau selalu dekat dengan Engkau. Meskipun laut tidak bertepi Tuhan, kami mau tetap memuji-Mu Tuhan. Kami gak mau berhenti memuji-Mu Tuhan Yesus. Terus kami berkatakan Tuhan, ini janji kami. Apapun yang terjadi, Tuhan selalu memuji. Meski laut tak bertepi, Tuhan tetap. Apapun yang terjadi Tuhan, kami terus puji Engkau. Apapun yang terjadi, ku kan selalu memuji. Meski laut tak bertepi, ku kan tetap memuji. Katakan haleluya. Oh haleluya. Kau Allahku, Di dalamku, kekuatanku. haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya. Kuasa-Mu Tuhan, Hadirat-Mu yang ku perlu. di dalam hidup kami Tuhan. Dalam hidupku, Lebih lagi Tuhan, kami mau angkat pujian ini. haleluya. Haleluya. Allahku, Di dalamku, kekuatanku.
yang ku rindukan selalu. Yesus, Yesus, hanya hadirat-Mu Tuhan yang kami rindukan. Kami sungguh-sungguh rindu berdiam di dalamnya Tuhan. Sebab hanya Engkau-lah perlindungan kami Tuhan. Kami mau buka hati kami lebar-lebar, supaya Roh Kudus-Mu Tuhan yang berdiam dalam hati kami boleh menjamah hati kami yang mungkin beku Tuhan. Supaya kami boleh semakin terbuka oleh setiap tuntunan-Mu Tuhan di dalam menentukan langkah hidup kami. Engkau yang selalu ku rindu, berdiam dalam hadirat-Mu. Engkau yang selalu ku perlu, hanya Kau perlindunganku. Di dalam-Mu ku bersyukur, di dalam-Mu ku menyembah. Oh Roh Kudus hadir di sini, jamahlah setiap hati yang membeku. Ku percaya kuasa-Mu bekerja. Roh Kudus pulihkanku. Sungguh Tuhan, dari dalam hati kami ini kerinduan kami akan Engkau Tuhan, yaitu berdiam di dalam hadirat-Mu. Engkau yang selalu ku rindu, berdiam dalam hadirat-Mu. Engkau yang selalu ku perlu, hanya Kau perlindunganku. Di dalam-Mu ku bersyukur, di dalam-Mu ku menyembah. Oh Roh Kudus hadir di sini, jamahlah setiap hati yang membeku. Ku percaya kuasa-Mu bekerja. Roh Kudus pulihkanku. Roh Kudus hadir di sini, jamahlah setiap hati yang membeku. Ku percaya kuasa-Mu bekerja. Roh Kudus pulihkanku. Terus kami mohon Roh Kudus hadirlah bersama dengan kami. Jamahlah hati kami, Allah Roh Kudus kami mohon. Sebab kami percaya Roh Kudus kuasa-Mu akan bekerja penuh untuk memulihkan kami Tuhan. Terus kami mohon Allah Roh Kudus. Oh Roh Kudus hadir di sini,
Jamalah setiap hati yang membeku. Ku percaya kuasa-Mu bekerja. Roh Kudus pulihkanku. One more time, Allah Roh Kudus. Oh Roh Kudus, hadir di sini. Jamalah setiap hati yang membeku. Ku percaya kuasa-Mu bekerja. Roh Kudus pulihkanku. Kami percaya kuasa-Mu. Ku percaya kuasa-Mu bekerja. Roh Kudus pulihkanku. Holy Spirit, come to me, come to us. Allah Roh Kudus, datanglah. Jamalah kami. Allah ya rawala bayara wala para 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 Sikala mara 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 hadir di sini. Jamalah setiap hati yang membeku. Ku percaya kuasa-Mu bekerja. Roh Kudus pulihkanku. Kami percaya Tuhan. Percaya kuasa-Mu bekerja. Roh Kudus pulihkanku. Kami percaya Allah Roh Kudus akan melawat hati kami. Amin.
bekerja atas hidup kami. Dan semakin membuat kami untuk mengenalkan Engkau Tuhan. Sebagai tumpuan pengharapan kami. Sebab kami menyadari bahwa kami tidak bisa berjalan sendiri dengan kekuatan kami Tuhan dalam kehidupan ini. Dalam menjalani kehidupan ini, dalam menyiasati kehidupan ini kami mau belajar untuk setia dan menaruh pengharapan kami di dalam Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan harapan kami. Harapan yang tidak pernah gagal. Harapan yang selalu memberikan kami kekuatan Tuhan. Kami siap Tuhan untuk Kau isi Tuhan melalui pujian ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami pandang wajah-Mu Tuhan. Wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Sekali lagi Tuhan kami katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau yang melawat setiap dari kami, dimanapun kami berada saat ini. Saat kami memuji, memuliakan Engkau, Roh Kudus-Mu sungguh tercurah atas kami. benar Tuhan Yesus. Dan hati kami dipenuhi oleh cinta-Mu. Amin. Hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu seturut kasih setia-Mu. Sebab bukan dengan kekuatan manusia firman-Mu diberitakan, tetapi semata-mata oleh kuasa dari Allah Roh Kudus sendiri. Amin Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan pada setiap dari kami dimanapun kami berada pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh mengarahkan mata hati kami hanya kepadamu saja, kepada firman-Mu. Kami berdoa dalam satu nama yang penuh kuasa, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Good morning GMJ viewers dimanapun teman-teman berada. Shalom. Shalom. Pada pagi hari ini kita telah memuji memuliakan Tuhan dan kita akan mendengarkan sedikit dari firman-Nya yang diambil dari bacaan pada hari ini, yakni tentang bendahara yang tidak jujur. Dari Lukas 17 ayat 1 sampai dengan 8. Dikatakan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau ini? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu. Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang harus kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapakah hutangmu? Jawab orang itu 100 pikul gandum. Maka katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para GMJ viewers, pada pagi ini firman yang disampaikan seringkali terlihat kontroversial. Karena seakan-akan Yesus ingin memuji gembala yang tidak jujur. Tetapi kita perlu menyadari bahwa yang dipuji oleh Tuhan bukan ketidakjujurannya, tapi kecerdasannya. Dalam mengakali situasi yang terjadi dan mengambil sikap yang tepat, sehingga dia bisa keluar sebagai pemenang di dalam keadaan yang menyulitkan, walau itu juga salahnya sendiri. Tetapi dikatakan bahwa anak-anak terang seringkali ternyata tidak secerdik anak-anak dunia. Bukan karena anak-anak terang itu karena firman Tuhan banyak berbuat baik lalu menjadi lebih bodoh. Enggak. Tetapi kadang-kadang status kita sebagai anak-anak terang membuat kita itu seakan-akan terpaku hanya pada satu titik dan kemudian mengandalkan sesuatu yang supranatural yang terjadi yang boleh menyelamatkan kita, sehingga akhirnya kurang berusaha, kurang mau berubah. Kalau kita lihat di dalam bacaan tadi, bendahara yang tidak jujur ini memperlihatkan bagaimana dia tuh ketangkap basah, ya kan? Dan ditegur, bahkan mau dicopot dari jabatannya. Berapa banyak dari anak-anak terang ketika melakukan kesalahan yang dilakukan bukan langsung sadar, oh ya aku salah. Tetapi denial, menolak. Loh, enggak, aku tidak seperti itu. Enggak kok, ya. Banyak alasan. Sehingga menghambat pemulihan yang seharusnya bisa lebih cepat terjadi. Karena pada saat kita kesulitan untuk menerima kesalahan kita sendiri, bahwa kita yang salah, maka kita akan juga kesulitan untuk bertobat, untuk memperbaiki diri, untuk melakukan yang sebaiknya dilakukan. Karena itu kesalahan kita. Kita gak luput dari kesalahan. Anak terang maupun anak-anak dunia itu tidak luput dari kesalahan. Juga tidak luput dari masalah. Tetapi tergantung bagaimana kita mau segera menerima
bahwa ya, saya bersalah. Walaupun aku ini anak terang, aku bisa melakukan kesalahan. Dan aku mau mengakui kesalahan itu untuk bisa segera menyikapinya. Maka dikatakan anak dunia bisa lebih cerdas, bukan karena mereka lebih pintar, tetapi karena mereka lebih cepat untuk sadar. Ini kesalahanku yang harus diperbaiki. Memang ini soal karakter juga, ya. Tetapi anak-anak terang seringkali bersembunyi di balik terang itu, bukan untuk dalam mendapatkan kekuatan dari Tuhan, tetapi untuk merasa dirinya tidak mungkin salah, tidak bisa salah. Maka mari kita juga menyadari, kita juga orang-orang yang butuh untuk ditegur. Kita juga kadang-kadang melakukan hal-hal yang kurang, yang perlu untuk kita perbaiki. Semakin cepat kita menyadari hal itu, kita berarti semakin smart menyikapi suatu masalah yang terjadi. Yang kedua, selain seringkali denial, anak-anak terang juga seringkali defensif. Loh, saya ini anak terang. Kenapa masalah masih terjadi dalam hidupku? Saya loh sudah pelayanan, saya loh sudah ikut Tuhan. Kenapa Tuhan, why God, why? Semakin kita gak terima, ya, karena merasa anak-anak terang. Ya, jadi bukan karena benar-benar terang, tetapi karena ada suatu pertanyaan yang gak terima dari anak-anak terang ini, yang gak benar-benar terang, ya. Sehingga kalah dengan anak-anak dunia. Karena cenderung defensif akan suatu masalah yang terjadi, bahkan lebih fokus pada mempertanyakan, kenapa Tuhan izinkan terjadi padaku? Selain denial, defensif lagi. Maka itu menghambat kita sebagai anak-anak terang yang seharusnya punya akses lebih gampang untuk menemukan kebenaran, berjalan dalam kebenaran. Kalau kita tidak benar-benar menjadi anak terang yang sejati, tetapi bersembunyi untuk merasa nggak mungkin salah tadi, dan defensif, ya, tidak mungkin ini kesalahan, ini Tuhan yang salah mungkin malah. Sehingga kadang-kadang tidak bisa melihat suatu kesempatan, suatu jalan yang sudah Tuhan sediakan. Pagi hari ini Tuhan mau mengajak kita semua untuk be a smart Christian. Janganlah kita merasa sudah paling benar dan tidak mungkin salah, sehingga gagal melihat pertolongan Tuhan, jalan keluar yang Tuhan berikan, karena kita lebih berfokus pada masalah itu, pada mengasihani diri sendiri, sehingga tidak bisa menemukan jalan keluar yang Tuhan berikan. Bendahara yang tidak jujur ini juga melakukan hal-hal ke depan, tidak terpaku pada masa sekarang saja. Dia tidak merugikan tuannya lagi, ya. Jadi be smart juga bukan being cunning, ya, beda antara cerdas dengan licik. Bedanya di cara dan tujuan. Orang bendahara ini yang dia ini being smart, ya. Dia memotong utang dari beberapa pelanggan karena sebelumnya memang sudah ditambahin dengan dia sendiri, ya. Bukan untuk merugikan tuannya lagi. Kita juga perlu untuk bisa belajar bertindak dengan cermat, dengan cerdas, sehingga bisa menyikapi keadaan yang ada. Saya pernah baca sebuah, bukan ilustrasi, tapi ya memang sungguh terjadi. Ketika ini peluncuran roket ke bulan, pada waktu itu Amerika dan Rusia, ya ini hanya contoh saja, mereka memberangkatkan astronot ke bulan. Lalu mereka menemukan masalah. Karena ternyata di bulan itu kan gravitasinya 0. Jadi tintanya bolpen itu nggak bisa keluar. Nggak bisa netes. Maka Amerika pada itu NASA itu mengadakan penelitian eksperimen berjuta-juta dolar untuk bisa bikin bolpen yang bisa mengalahkan gravitasi. Ya, yang bisa nulis di kayu, di besi, tapi berjuta-juta dolar dan lama sekali bikinnya. Sedangkan Rusia, mereka pakai pensil. Maka kadang-kadang
memang kita butuh being smart ya. Sehingga tidak terpaku dalam masalah itu. Lalu sibuk untuk membenarkan diri atau mencari jalan keluar yang terlalu rumit. Dan mempertanyakan Tuhan, ini tidak salah seperti ini. Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Tapi kita lebih percaya pada penyelenggaraan ilahi Tuhan dan melangkah di dalam rencananya. Maka suatu jalan keluar sudah Tuhan sediakan bagi mereka yang berpengharapan di dalam Tuhan, yang bisa benar-benar mengandalkan Tuhan dan melangkah bersama dengan Dia, bukan cuma jalan di tempat saja. Di sini kita juga melihat bagaimana being smart itu juga berani menghadapi kenyataan, berani memutuskan untuk berubah dan berusaha untuk lebih baik lagi. Saya punya seorang teman yang dia mengalami pergumulan dalam pelayanannya sebagai seorang gembala. Dan pada waktu itu saya berusaha kasih tahu kira-kira apa yang menjadi masalah. Dan saya coba berusaha kasih tahu juga, ini loh kurangnya di sini, ini butuh yang diperbaiki di sini. Tetapi tanggapannya menyedihkan. Karena alih-alih untuk, oh ya saya mau lebih baik, oh ya betul juga ya saya mau lakukan itu. Tanggapannya adalah, memang saya ini gak pantas jadi gembala. Memang saya itu gak bisa, ini salah itu salah. Jadi malah emosi akhirnya. Sehingga akhirnya malah mau mutung. Ini yang jadi penghambat bagi anak-anak terang. Ketika datang kepada kebenaran, tidak berani menghadapi. Malah kemudian merasa tidak layak, tidak mampu, dan menggunakan alasan-alasan rohani bahkan untuk mengundurkan diri. Bukan menghadapi masalah yang ada. Tidak berpengharapan lagi. Sehingga malah akhirnya tidak bisa keluar sebagai pemenang. Pada pagi hari ini kita diajak untuk be smart Christians. Dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam keluarga kita, relasi kita. Bukan bersikap licik, mencari untung, mencari jalan keluar dengan cara-cara yang tidak baik atau melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Bukan. Tetapi dengan berharap kepada Tuhan dan bisa berpikir di luar kotak. Tidak blaming diri sendiri ataupun keadaan yang ada. Dan tidak defensif sehingga gagal untuk melihat bahwa Tuhan tetap di pihak kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Bahkan dalam kesalahan kita. Dalam usaha kita menjadi lebih baik. Maka kita akan timbul seperti emas. Dan keluar sebagai pemenang dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin. Doa. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau telah melawat kami pada pagi hari ini, di dalam pujian penyembahan kepadamu, dan di dalam firman-Mu pada pagi hari ini, agar kami menjadi anak-anak terang yang cerdas, yang smart Tuhan, sehingga bisa mengalahkan dunia, bukan dengan kekuatan kami sendiri tentunya, tetapi dalam pengharapan kami kepada Engkau, kami boleh berpikir dengan jernih, tidak bahkan tenggelam dalam mengasihani diri sendiri. Mempertanyakan di mana keadilan Tuhan. Bahkan memakai alasan-alasan rohani untuk mengerdilkan diri kami sendiri. Membuat kami kalah dengan keadaan. Membuat kami gak bisa berpikir dengan jernih. Tidak bisa mengambil langkah-langkah yang seharusnya telah Kau sediakan bagi kami anak-anak-Mu yang berjalan di dalam terang-Mu. Tuhan ampuni kami. Biarlah kami saat ini boleh terus berpegang kepada Engkau dan menjadi smart Christians Tuhan. Sehingga dunia boleh melihat bahwa sungguh hikmat-Mu menuntun kami. Dan kami boleh berani melangkah dalam kebenaran Tuhan. Untuk menjadi anak-anak terang yang berkemenangan di dalam Engkau. Dan mereka boleh melihat kuasa-Mu bekerja melalui setiap pergumulan kami. Setiap usaha kami bersama Engkau dan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dalam satu nama yang penuh kuasa. Yesus Kristus sebagai Tuhan mengantara kami.
kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Sungguh Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi, Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap firman yang kami dengar pagi hari ini. Kami percaya firman itu punya kuasa untuk memberikan hikmat kepada kami Tuhan. Kami percaya saat kami boleh berdiam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan saat kami boleh menaruh pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Engkau akan menuntun kami dengan hikmat-Mu. Yang akan membantu kami untuk bertindak dengan cerdas Tuhan. Benar Tuhan. Supaya dalam kehidupan ini apapun yang kami kerjakan khususnya sepanjang hari ini Tuhan. Apapun pekerjaan kami, apapun karya yang kami buat, semuanya kami buat dengan cerdas, dengan cerdik Tuhan, dengan satu tujuan. Supaya kami boleh menjadi alat kemuliaan-Mu, Amin. supaya kami boleh menjadi berkat Tuhan melalui sesama kami, dan supaya pengalaman hidup kami bersama dengan Engkau ini boleh menarik lebih banyak jiwa untuk mengenal Engkau Amin. lebih dalam lagi. Benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami Tuhan. persembahkan seluruh rangkaian aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Beracaralah Tuhan, pimpinlah kami seluruh dengan kehendak-Mu, agar hari kami boleh menjadi hari yang penuh berkat buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala doa ini kami persembahkan Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus, yang merupakan juru selamat, sahabat, pendamping hidup kami, yang bertata atas hidup kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Semoga hari Anda, aktivitas Anda setelah ini boleh dilindungi, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa di Good Morning Jesus berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. God bless you. Bye-bye.